Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Haryono, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Negeri 16 Kota Semarang. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3 tentang pemimpin pembelajaran. Bagaimana saya akan mentransfer atau menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dalam program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal saya. Secara perlahan namun pasti, saya akan mensosialisasikan materi-materi yang telah saya peroleh tentang pentingnya penerapan, pengambilan, dan pengujian keputusan yang baik. Sosialisasi akan saya lakukan melalui diskusi secara ringan, lewat diskusi berbicara secara langsung bersama rekan-rekan dalam posisi santai, tidak secara formal, tetapi juga bisa melalui kegiatan kedinasan secara formal, di mana dalam diskusi ini, dalam sosialisasi yang saya lakukan, saya akan memberikan contoh-contoh pengambilan keputusan pada kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan atau di sekolah tempat saya bekerja. Sebagai contoh misalnya kasus-kasus yang ringan atau kasus-kasus yang sering dihadapi terkait dengan pemberian nilai pada siswa, penanganan pada siswa yang terlambat, atau mungkin permasalahan-permasalahan harian lain yang sering muncul di sekolah. Di mana nantinya saya akan mencoba memberikan atau menularkan materi terkait pengambilan dan pengujian keputusan dalam penanganan atau pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang dihadapi oleh rekan-rekan di sekolah kami. Saya berharap nantinya akan ada perubahan bagi lingkungan, bagi sekolah kami dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan atau dilema-dilema yang dihadapi ketika ada permasalahan di pembelajaran. Dan saya berharap nantinya semua keputusan akan berpihak kepada murid. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang pertama, melakukan pengujian terhadap keputusan yang telah diambil, dimulai dari mencoba mengenali atau menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian menerapkan prinsip pengambilan keputusan atau prinsip resolusi sesuai dengan kasus atau dilema yang dihadapi. Apakah didasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan, ataukah didasarkan karena rasa kepedulian. Berikutnya, menjalankan investigasi opsi trilema dengan menanyakan pada diri akan adanya kemungkinan penyelesaian yang belum terpikirkan sebelumnya, sehingga akan dimungkinkan adanya alternatif pengambilan keputusan yang mungkin lebih bijaksana. Selanjutnya, merefleksikan keputusan yang telah diambil agar bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada kasus atau dilema yang akan ditemui. Selain itu, langkah-langkah yang saya laksanakan, saya harus berkomitmen dalam bertindak sesuai keputusan yang telah diambil. Artinya, melakukan tindakan sesuai keputusan, tidak hanya berucap atau berencana saja, tanpa melakukan apapun. Kemudian, tidak memunculkan adanya rasa tidak nyaman bagi diri maupun lingkungan. Apabila ketidaknyamanan itu muncul, maka perlu dievaluasi apakah pengambilan keputusan yang telah kita pilih sudah tepat atau belum. Kemudian diperlukan evaluasi apakah perlu dirubah pengambilan keputusan yang telah diambil dengan mempertimbangkan jangan terlalu banyak atau terlalu sering kita melakukan pengambilan keputusan yang berubah-ubah, karena jelas itu tidak baik. Tindakan nyata atau aksi nyata yang dilaksanakan harus berdasarkan dari perencanaan yang telah dibuat dan tidak berubah-ubah karena adanya pengaruh-pengaruh tertentu, dan tetap mempertimbangkan
apakah ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran tersebut akan segera saya laksanakan mulai hari ini juga, tidak menunda besok atau kapan. Setelah saya mendapatkan materi yang berharga ini, maka saya mempunyai kewajiban untuk menerapkannya secara langsung di lingkungan saya. Adapun orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi pendukung atau pendamping dalam saya melaksanakan atau menerapkan hasil nyata dari pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran ini, pasti yang pertama adalah keluarga yang selalu mendukung saya, kemudian rekan-rekan kerja di lingkungan sekolah tempat saya, dalam komunitas praktisi, kemudian saya mendapatkan dukungan yang positif dan baik dari pimpinan atau kepala sekolah, dan juga seluruh warga sekolah. Tak lupa saya juga berharap mendapat dukungan dari para siswa atau murid-murid di kelas saya. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebaran memakai kacamata, lakukan perubahan dan aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.